Halo semuanya, saya ingin memberikan update terbaru mengenai DNA. Kemarin itu protokol staking sudah diajukan ke DAO dan disetujui. Sekarang ini belum bisa langsung dikembangkan gara-gara nunggu vesting protokol diimplementasikan. Per hari ini juga vesting protokol sudah selesai 80%. Masih ada 20% lagi yang kurang dikembangkan, termasuk testing security supaya nanti nggak ada backdoor atau potensi kebobolan atau bisa dihack. Nah, terus vesting ini kita buat konsepnya modular. Artinya, waktu mau diimplementasikan ke wallet developer, kita juga membuat desainnya itu bisa di-deploy juga, bisa diimplementasikan ke treasury dan juga airdrop. Walaupun sekarang treasury itu basisnya DAO, kita juga siapkan vesting ini suatu protokol yang kalau di masa depan dibutuhkan untuk ngunci treasury atau airdrop dengan alasan apapun, kita sudah siap protokolnya. Karena implementasi itu cuma butuh waktu nggak sampai setengah jam, tapi pengembangannya butuh waktu lama. Alasan dibuat modular ini ya supaya efisien aja. Jadi kapan-kapan kalau kita butuh entah alasan apapun, kita sudah sedia payung sebelum hujan. Airdrop pun juga, untuk sebagian airdrop yang belum dibagikan, karena pembagiannya sekarang rencananya adalah distribusi setiap fase, bukan tiba-tiba langsung lamsam, maka sisa airdrop yang masih ada di wallet harus dikunci di vesting, supaya nanti nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa buat dipakai untuk ngedam di market. Nah pertimbangannya itu ya, selain daripada vesting buat wallet developer. Karena yang dibedakan hanya ngubah cliff sama jangka waktu unlock saja, tetapi secara garis besar protokolnya sama. Rencana implementasi vesting itu tanggal 10 Juni besok. Semoga bisa tepat waktu karena range kita adalah tanggal 8 sampai 12. Setelah vesting protokol berhasil diimplementasikan, langsung lanjut untuk staking. Karena staking ini dari sisi manajemen, developernya sudah menyiapkan projectnya. Tinggal briefing kepada tim IT dan juga proses untuk development tahap awal. Staking ini rencananya hanya akan dibagi dua dulu. Alasannya ya karena kita tidak bisa langsung masuk kategori kompleks tapi harus yang simple dulu. Kita akan ngebuat beberapa versi ya dalam staking ini. Jadi ada staking versi 1, staking versi 2, staking versi 3, dan versi ini ditentukan dari jangka waktu ke depan. Yang tahap awal mau kita kembangkan pastinya versi 1 dulu. Versi 1 ini hanya akan ada dua produk aktivitas dalam staking. Yang pertama yield staking, yang kedua LP staking. Yield staking ini jenis staking simple, kalian naruh DNA terus dikunci, nanti akan mendapatkan APA berapa persen sesuai dengan kebijakan yield. Setelah itu kalian bisa unlock, dapat interestnya yaitu berupa DNA. Gampangnya seperti deposito saja, yield staking. Itu karena pembuatannya simple, gampang, maka kita jadikan itu sebagai aktivitas pertama dulu. Yang kedua itu LP staking atau liquidity pool staking. Ini tujuannya adalah untuk menjaga atau menambahkan juga dalam liquidity di market nanti. Waktu kita mau listing ke depan, itu kan ada di decentralized exchange dan juga centralized exchange. LP staking ini tujuannya adalah untuk decentralized exchange-nya. Entah itu PancakeSwap atau Uniswap, itu kalian juga bisa ikut program LP staking ke depan waktu developer sudah berhasil ngebuat. Jadi cara kerjanya cukup masukkan liquidity dari DNA dan USDC atau USDT, terus dikunci dapat LP token. LP token itu nanti akan dapat interest selama jangka waktu lock tertentu sesuai protokol. Terus waktu unlock bisa akan mendapatkan bunga interest dalam bentuk DNA atau USD-nya. Terus juga satu lagi LP staking mendapatkan profit dari trading fee. Sebutannya rebate. Jadi kalau di decentralized exchange itu ada rebate bagi siapapun yang berkontribusi sebagai LP. Termasuk kalau developer pun juga mau jadi LP-nya, masukin di situ akan mendapatkan rebate yaitu dari trading fee. Ketika ada orang yang swap itu kan akan menyebabkan adanya volume ya, timbul dari transaksi. Nah, dari transaksi orang beli jual itu dengan aktivitas swap, yang masukkan LP-nya entah developer atau kalian yang nanti mau kontribusi sebagai LP staker itu akan mendapatkan profit juga. Nah, itu adalah plan staking ke depan, hanya ada dua itu dulu. Jadi dari sisi economic security dapat untuk menjaga stabilitas market, terus rewardnya bisa berupa DNA, bisa berupa USDC dan USDT. Terus satu lagi, developer mempertimbangkan juga lending kan menjadi protokol DeFi yang akan ada di DNA. Rencana awalnya staking terlebih dahulu, kalau sudah selesai baru lending. Tetapi di tengah jalan developer ini juga mempertimbangkan staking dan lending bisa berjalan di waktu bersamaan. Caranya adalah membagi divisi IT menjadi dua unit dan berjalan di waktu yang bersamaan. Jadi ada beberapa orang yang fokus staking, ada beberapa orang fokus lending. Alasan developer adalah supaya lebih cepat saja. Dan ketika itu memungkinkan untuk pembagiannya, maka akan dijalankan. Nah, saat ini itu masih dalam proses manajemen ya.
Tapi kita ada kemungkinan besar untuk menjalankan keduanya bersamaan. Maka sebentar lagi akan ada proposal landing yang mau diajukan developer ketika kita sudah jelas landing mau dijalankan di waktu bersamaan dengan staking. Jadi nggak perlu lagi nunggu staking selesai 2 bulan baru masuk landing 4 bulan, total 6 bulan. Nggak butuh. Tetapi bisa berjalan bersamaan ketika staking 2 bulan, landing 4 bulan, staking selesai 2 bulan, terus landing juga sudah setengahnya selesai 2 bulan, sisa tambahan 2 bulan lagi. Jadi ini bisa mempercepat kurang lebih 2 bulan dari keseluruhannya. Daripada satu-satu, lebih baik 2 berjalan bersamaan. Nah, itu rencana developer. Maka nanti ke depan yang akan kita bahas lebih dalam adalah tentang aktivitas DeFi-nya. Dan kita fokus pada 2 dulu saja, staking dan lending. Lending pun juga kita akan masuk versi 1 yang simple dulu. Lending borrowing collateral yang simple, produknya cuma DNA, USDT, dan USDC. USDC jaringan Base, USDT-nya jaringan Ethereum. Dan lending ini ada 2 kesulitan, yang mana ini berhubungan dengan Oracle data, di mana DNA belum listing, jadi ini memang agak kompleks untuk penentuannya. Terus satu lagi, ini mau deploy di jaringan Ethereum, yang mana itu masuk kategori multi-chain network, dan DNA saat ini memang belum ada di Ethereum. Jadi bisa kita simpulkan secara singkat, sebenarnya lending ini di-consider sebagai aktivitas yang lebih kompleks dan lebih sulit daripada staking. Karena lending membutuhkan ilmu lebih banyak, keterampilan lebih tinggi, dan waktu yang dibutuhkan untuk pengembangannya supaya protokol berjalan dengan sempurna itu lebih lama gitu ya. Termasuk resiko yang dihadapi dari lending itu adalah aktivitas likuidasi yang gagal. Nah, perlu dipahami juga terhadap fakta-fakta aktivitas. Tetapi kita tetap akan mengembangkan keduanya. Versi simple dulu, kita sebutnya versi 1. Yang penting basic kita berhasil buat. Basic staking versi 1, basic lending versi 1, itu semua butuh waktu 2-4 bulan, kita jalankan di waktu bersamaan. Ketika semua sudah berhasil dan kita masuk ke Q4 2026, nanti kita akan pertimbangkan pengembangan staking dan lending lagi untuk versi 2 di tahun depan. Tetapi ketika itu berhasil, maka kita juga akan masuk ke bonding curve versi 3. Dan bonding curve versi 3 ini juga ditentukan dari incorporation perusahaan Dynamic Labs yang di-upgrade di US. Kalau di-approve berhasil, kita bisa pengajuan dana di venture capital. Pengajuan dana di venture capital bertujuan untuk liquidity, jasa market maker, jasa listing, dan semua aktivitas yang bisa membuat DNA itu on the market dan kuat banget. Karena yang paling mahal di market adalah liquidity. Bukan market cap, bukan keras marketing di sosial medianya, bukan, tetapi power liquidity. Karena DNA pada dasarnya hard money. Jadi liquidity memang dari awal dirancang keras banget sampai nggak bisa gerak. Nah, itu liquidity ini kan uang ya, berarti perlu juga adanya dana yang keras yang bisa nge-backup. Itulah kenapa kita juga pertimbangkan upgrade badan usaha bertujuan untuk visi, bertujuan untuk fundraising dana. Nah, semua ini memang mau lagi dijalankan di fase bersamaan. Jadi yang perlu kalian ketahui, semua yang kita lakukan saat ini adalah demikian yang sudah saya jelaskan. Update selanjutnya akan kita bahas di masa depan, tetapi versi simpelnya kalau nanti ada update soal staking atau lending akan dibahas juga di video ini. Itu saja update dari developer.